Halo sahabat film Haicir Favorite Announcement, gimana kabarnya? Oke, kali ini gue bakal merangkum film yang berjudul Bronson yang dirilis tahun 2018 lalu. Sebenarnya film ini tuh ceritanya kurang begitu jelas, hanya menceritakan seorang pria yang memiliki ambisi untuk menjadi terkenal. Namun untuk jadi terkenal, dia pun melakukannya dengan cara yang tidak biasa, yaitu membuat keributan di penjara. Oke, mungkin gak bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. And all my life I've wanted to be famous. Film dibuka dengan memperlihatkan si botak bahagia. Dia bernama Michael Peterson. Dia berkata bahwa tidak ada tujuan lain di hidupnya selain dia ingin menjadi terkenal. Dia sendiri merupakan anak dari keluarga yang baik-baik. Dia bahkan dapat kasih sayang yang amat sangat cukup dari orang tuanya. But I wasn't bad. Bad. Dan dibalik cita-citanya ingin jadi terkenal, dia pun sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan untuk joget-joget TikTok pun, dia pun tidak bisa sama sekali. Lalu saat masih kecil, dia pun sering sekali berantem di sekolahnya. Dan hal itu hanya bertujuan untuk memperlihatkan kehebatannya. Lalu saat beranjak muda, dia pun pernah bekerja di sebuah warteg. Dan di sana dia juga sering berbuat onar. Lalu di hari itu juga dia pun kedatangan dua orang polisi yang entah dalam kasus apa. Dan di sini tiba-tiba si Michael juga memukuli kedua orang polisi itu. Irene and I got hitched. Lalu sampailah di suatu hari, si Michael pun merampok di sebuah kantor. Dan akibat dari perbuatannya ini, dia pun dijebloskan ke penjara. Dan disinilah dia pun mulai menikmati kehidupannya di penjara. Dan setelah di penjara, akhirnya dia pun menemukan cara bagaimana menjadi terkenal, yaitu dengan berbuat onar di penjara. Bagi dirinya penjara itu bukanlah sebuah sel tahanan, melainkan seperti kamar Oyo yang begitu nyaman, di mana ia sangat menikmati kehidupannya di sana. Lalu di suatu hari, dia pun sedang berada di ruangan jahit tahanan. Dan saat itu juga, dia pun ditanya oleh sipir penjara. Dan di sini si Michael pun menjawab, dia tidak ada masalah apa-apa. Dan ketika para sipir penjara itu datang lagi, tiba-tiba, ya, dia pun langsung memukuli sipir itu. Lalu setelah sering melakukan onar di penjara, si Michael pun akhirnya dibawa untuk dipindahkan ke penjara yang lain. Dan di sana terlihat wajah si Michael ini seperti merasa bahagia. Dan di penjara itu, dia pun bertemu dengan seorang tahanan lain. Dia bernama Paul Dennis. Lalu singkat cerita, di penjara tersebut dia pun malah semakin menjadi-jadi dan malah semakin brutal, sehingga para sipir tersebut memindahkan si Michael dari satu penjara ke penjara lainnya. God bless that place. The accommodation. Lalu sampai pada akhirnya dia pun dipindahkan ke penjara rumah sakit jiwa. Dan di sel tersebut dia pun merasakan sangat penuh sensasi saat dia ada di sel isolasi itu. Dan kemudian karena si Michael ini orangnya gak bisa ngejedog, dia pun akhirnya diberi obat penenang oleh para sipir penjara itu. Lalu saat berada di ruang rehat, dia pun bertemu dengan teman selnya lagi. Dan di sana dia pun tiba-tiba meludahi si pria itu. Lalu singkat cerita, di penjara itu dia pun mulai merasakan tidak nyaman. Dan akhirnya dia pun berencana untuk membunuh teman selnya, yang bertujuan agar dia dipindahkan ke penjara yang lain. Lalu saat incarannya sedang duduk di depan, dengan cepat si Michael pun langsung mencekiknya. Dan para sipir yang melihat itu langsung mengamankan keadaan. Dan betapa bagongnya si Michael, pas ditangkap tangannya begitu amat sangat santai.
Lalu singkat cerita, si Michael pun akhirnya kembali dipindahkan. Namun ternyata dia tidak dipindahkan di penjara biasa, melainkan dia diasingkan di suatu pulau selama 26 tahun. Dan di sini dia pun merasa benar-benar tidak nyaman di dalam penjara ini, karena di dalam penjara tersebut dia tidak bisa membunuh atau melukai siapapun. You, the ultimate in unfair takedowns. Dan entah apa yang terjadi, kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana dirinya membuat onar. Dan atas ulah dirinya ini, akhirnya pimpinan sipil penjara pun merasa lelah menghadapinya. Kemudian dia pun dibebaskan begitu saja. Lalu di sana dia pun dijemput oleh kedua orang tuanya. Dan singkat cerita, dia pun sampai di rumahnya. Dan sampai di rumah, dia pun merasa ada yang aneh dengan kamarnya ini. Dan ternyata orang tuanya ini sudah pindah rumah. Lalu si Michael pun berkata bahwa tempat rumahnya yang dulu yang ada di kota Luton, dia memiliki seorang paman dan dia ingin bertemu dengan pamannya itu. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menjumpai pamannya itu yang ada di kota Luton. Lalu singkat cerita, dia pun sampai di kediaman pamannya. Dan dia pun diberikan sambutan hangat oleh pamannya ini. Dan sekaligus pamannya ini juga menyambutnya dengan kehangatan para wanita-wanita berjemput plontos. Lalu singkat cerita, kemudian dia pun menghampiri teman selnya, yaitu si Dennis. Dan di sini si Dennis pun menawarkan cara agar dirinya menjadi terkenal, yaitu dengan mengikuti judi gulat jalanan. Dan karena obsesinya dia ingin menjadi terkenal, dia pun akhirnya menyetujui penawarannya itu. Dan sebelumnya si Dennis ini memberikan saran agar dia memiliki nama dalam bertarung. Dan disinilah dia pun diberi julukan Charles Bronson. Charles Bronson, yes. Lalu singkat cerita, dia pun mulai bertanding. Dan dari situlah dia pun tidak pernah kalah sama sekali. Kemudian scene akan berpindah di mana dia sedang berada di kediaman pamannya. Dan di sana dia pun mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang wanita penggenjot. Namun sayangnya wanita tersebut malah memiliki pacar. Dan alasan dia memilih pria lain karena pria itu memiliki sepeda motor Beat. Lalu di sini si Bronson yang mengetahui kalau si wanita ini matre, dia pun merencanakan untuk memberi sesuatu kepadanya, yaitu memberi cincin yang cukup mahal. Namun di sini cincin tersebut dia dapati dengan cara merampok. Lalu ia pun akhirnya memberikan cincin itu kepada wanita penggenjot itu, dan dengan tujuan agar si wanita ini memberikan cintanya kepada si Bronson. Namun sayangnya wanita ini malah menolaknya karena dia akan menikah dengan pacarnya. Tapi di sini si Bronson ini tidak merasa kecewa atau sakit hati sedikit pun, karena tujuan dia merampok hanyalah untuk masuk ke dalam penjara lagi, karena dia sudah sangat jenuh hidup di luar penjara. Lalu tak lama setelah itu, si Bronson pun akhirnya diciduk oleh polisi, dan di sini dia pun sangat amat bahagia. Lalu singkat cerita, ketika dia sedang bersantai di dalam penjara, tiba-tiba datang seorang sipir penjara. Dan ketika dia masuk, si Bronson pun langsung membentaknya dan mengancam polisi itu. Dan si sipir itu pun merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di sini si Bronson pun menghubungi pimpinan penjara itu, dan dia pun berkata bahwa dirinya telah menyekap satu polisi. Lalu si Bronson pun menyuruh polisi itu untuk mengoleskan mentega ke semua tubuhnya. Dan ternyata si Bronson melakukan hal ini hanya ingin membuat sedikit keributan. Lalu para polisi itu pun masuk ke tempat itu, dan mereka pun langsung memukuli si Bronson. Dan si Bronson yang kalah jumlah, akhirnya dia pun berhasil diamankan. Kemudian gak lama dari situ, datanglah pimpinan penjara di sana, dan dia pun menawarkan pekerjaan kepada si Bronson. Jika si Bronson mau bergabung dengan unitnya, maka dia akan dibebaskan. Tapi si Bronson yang sudah sangat menikmati hidup di penjara, dia pun memilih untuk hidup di penjara daripada bergabung dengan unitnya ini.
Lalu singkat cerita, dia pun sedang berada di ruangan seni. Dia pun bertemu dengan seorang pengarah seni. Orang itu pun memberikan pelajaran psikolog kepadanya, bahwa dalam lukisan yang dibuat, dia pun dapat menemukan jati dirinya. Dan saat sedang melukis dan mencari jati dirinya, akhirnya si Bronson pun berhasil menemukan jati dirinya, bahwa jati dirinya adalah menikmati hidup di penjara. Dan dari semua obsesi untuk menjadi terkenal, dia pun harus menjadi tahanan yang paling brutal. Lalu saat di ruangan seni, entah didasari dengan apa, dia pun tiba-tiba menyekap orang tersebut. Dan kemudian dia pun memberitahu pimpinan polisi bahwa si pimpinan harus memenuhi keinginannya. Dan keinginannya ini cuma ingin diputarkan musik saja. Tapi faktanya tujuan ia menyekap pria tersebut karena dia ingin memukuli polisi itu dengan iringan musik agar dia bisa lebih menikmatinya. Lalu di akhir film, dia pun dipindahkan ke dalam sel yang agak sempit. Dan sel itu hanya dikhususkan baginya saja. Tapi walaupun begitu, sel itu sangat sempit dan tidak bisa modal sama sekali. Dia pun sangat menikmati kehidupannya di penjara. Dan tujuan dia menjadi terkenal sudah tercapai, yaitu jadi seorang tahanan paling brutal di Inggris. Dan film pun mamat.